ramalan baca bersama Gary dan Markham. Let's go. Ini Aldi. Oi. Ngor. Ayo. Coba mic-nya bang. Ini bang. Ramalan bunglon. Ramalan bunglon hari ini. Jadi ramalan bunglon hari ini kemarin habis banyak belajar juga. Jadi baru tahu kalau misalnya chameleon ini kalau misalnya dia naik ke atas tandanya dia lagi membutuhkan sinar matahari gitu. Kalau dia dari bawah tandanya dia tadi kepanasan. Ini Aldi. Ini. Cuman ini kenapa ya warnanya belakangan ini dia nggak cerah gitu. Dia kayaknya lagi stres nih. Itu udah nyala bang mic-nya. Udah nyala. Nyala belum? Oh ya nih, benar ya. Terus baru tahu juga kalau misalnya kalau mau ngangkat bunglon tuh jangan dari atas. Karena kalau dari atas dia kira dia dicapit sama burung. Dari bawah. Ini harus dari bawah. Tapi dia nggak mau nih. Wow. Oh, Aldi dong. Nah. Nah. Nggak mau dia coy. Jujur agak sulit memang ya pelihara chameleon ini. Karena walaupun cuacanya itu cocok dengan negara kita tropis seperti ini, tapi ini adalah salah satu reptil yang paling sulit untuk dirawat gitu. Satu, minumnya harus dari daun, dia harus minum tuh dari daun mengalir, makanya harus sering-sering disemprotin. Terus ditambah lagi ini kan belum ada otomatis ya, maksudnya kayak ada semprotan otomatis gitu, bikin timernya gitu. Terus dia juga tuh, warnanya makin gelap. Stres kah dia? Di sini. Lilit buntut. Pertahanan. Ramalan bunglon. Iya agak susah-susah nih, gue mesti mencari tahu juga sih. Ini udah dikasih makan bang ya? Apa udah tadi pagi udah. Jadi udah taruh jangkrik sini udah hilang. Tadi belum merayap sini jangkriknya. Terus udah hilang kayak nggak tahu udah dimakan apa dia. Nggak mungkin. Kakinya dicopot bang ya? Apa? Kaki jangkriknya dicopot tuh. Yang Enggak. duri-durinya. Copot bang, biar tenggorokannya nggak luka. Gitu. Iya. Mesti taruh aja udah. Iya pasti tenggorokannya luka nanti kan, karena kan tajam. Nah ini kayak gue masih perlu banyak belajar ya. Cuman katanya kalau misalnya sudah berhasil memelihara. Bunglonnya shock. Pembawa acaranya juga shock. Bangke.
Tuh, jadi katanya kalau misalnya sudah berhasil memelihara chameleon ini tidak sampai mati, harusnya udah bisa memelihara reptil-reptil yang lainnya, karena ini adalah reptil yang paling susah. Dia kepanasan, dia mati. Dia kurang minum, harusnya masih bisa sih, asal sering. Kalau makan dia masih nggak terlalu susah, karena reptil makannya nggak perlu terlalu sering katanya. Jadi kemarin habis banyak belajar juga. Cuman ini warnanya gelap gini apa karena dia stres ya? Tapi matanya masih bergerak sih, matanya masih bergerak. Katanya yang bagus itu dia biasanya kalau siang-siang itu dia diem terus dia nganga gitu. Yang bagus seperti itu. Ini sih dia seperti posisi bertahan dia tuh. Buntutnya aja kayak ngurinkal di. Iya. Kamu kenapa Aldi? Ya gitu ya teman-teman ya. Memang masih perlu banyak belajar dan perlu banyak riset tentang chameleon ini. Tapi kita sudah melakukan apa yang dianjurkan gitu loh. Karena pagi matahari udah kena angin, kena hujan. Habisnya kita mau semprot lagi, kita sehari paling nggak 3-4 kali disemprotin air. Karena dia minum dari situ. Dia nggak minum dari sini nih, walaupun di sini ada air minum kayak gini, dia nggak minum sebenarnya. Dia minumnya dari air daun yang mengalir, dia minum dari situ gitu. Jadi semoga kamu panjang umur ya Aldi. Kita akan berusaha untuk merawat kamu, paling nggak kamu tidak akan kelaparan. Ntar beli jangkrik ya kan? Oke bang, tadi beliin jangkrik. Iya, cari jangkrik lagi tuh. Siap. Udah kali ya? Udah. Pergerakan harga sembako menjelang Lebaran. Hah? Minum. Oke. Ya, di sini juga kita akan memberitakan pergerakan harga sembako menjelang Lebaran, teman-teman ya. Dan sudah sangat normal kalau misalnya daging sapi ya naik harganya dari 138.000 menjadi 142.000 per kilonya. Ini sudah hukum yang umum karena permintaan meningkat, ya kan, permintaan meningkat jadinya pasti harganya naik ya. Daging sapi bisa naik karena lonjakan permintaan konsumsi masyarakat menjelang hari raya. Betul sekali, permintaan meningkat karena masyarakat menyiapkan makanan khas lebaran, rendang, semur, dan sate ya. Tuh data pasar menunjukkan harga mencapai 148.000 per kilo ya. Dulu gua di pasar kalau beli khas dalam harga 125. Kadang kalau beli tenderloin India harga dulu cuma 80.000 sekilo. Sekarang udah 125, sekarang bahkan sampai 142.000. Berbahaya. Wow. Beras 15.200 jadi 15.600, 400 perak. Lumayan itu bang. Lumayan. Tapi ini beras dengan tingkat kualitas yang menengah ke bawah. Iya. Itu karena beras yang tingkat yang menengah ke atas itu harganya udah bisa sampai 20.000 per kilogramnya. Tapi kalau misalnya kita biasa belinya di warungan, hitungnya bukan kiloan, literan ya, gitu. Jadi jangan salah sangka ya teman-teman ya. 1 liter beras itu biasanya itu seingatku sekitar 700 sampai 800 gram. Jadi kalau misalnya per liter harganya 13.000, itu bukan 1 kilogram, tapi itu per 1 liter kira-kira per 700 sampai 800 gram. Ya, itu tips beras ya. Harga beras cenderung lebih stabil, tetap bisa naik menjelang Lebaran. Konsumsi meningkat selama Ramadan karena aktivitas makan sahur dan berbuka, betul teman. Pemerintah biasanya melakukan intervensi pasar, ya. Data menunjukkan kenaikan beras sekitar 0,3 sampai 0,36% menjelang Lebaran. Nah, ini yang selalu paling fenomenal dan selalu menjadi masalah ya. Cabai, silahkan dibaca, Mas Markam. Pergerakan cabai yang biasa 81.400 kg sekarang naik menjadi 95.000 sampai 120.000 per kilonya. Dan emang cabai sih pasti kepake banget sih bang. Terlepas itu kita mau lebaran atau enggak, pasti harganya tetap akan melonjak dia bang. Iya. Ya, karena kan sering disuruh ke pasar Markam ya. 120.000 itu masih mending guys. Kadang cabai itu bisa sampai 150.000 per kilonya. Wow. Cabai rawit. Ya, tapi ini memang ini udah dari dulu lah ini kalau cabai ini. Padahal harga normalnya paling 45.000, 50.000 sekilo. Tapi bisa sampai 80.000 bahkan sampai 100.000 sekilo, itu nggak masuk akal tuh cabai. Oke, ini menjelang harga sembako menjelang Lebaran ya. Udah, sekian ya teman-teman laporan
cuaca dan laporan bunglon Chameleon dan laporan harga sembako menjelang Lebaran. Ini siapa nih? Nih. Dah, sekian Gary dan Marka melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.